Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, Prodi D3 Kebidanan Siti Hodijah Palembang. Yang terhormat Ibu Hani Atus Soliha MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato pandangan saya tentang bahasa Indonesia. Menurut saya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar. Bayangkan saja bila kita tidak memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, dengan apa kita dapat berkomunikasi? Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat yang jumlahnya terbilang banyak. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan akan terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya, orang Jawa dengan orang Padang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apa pembicaraan mereka dapat disatukan? Apa orang Jawa mengerti yang dimaksud orang Padang? Jawabannya tentu tidak. Di situ terlihat jelas betapa besar peranan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa pun memiliki fungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, alat untuk mengidentifikasi diri. Peran bahasa adalah sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia bisa kehilangan jati diri. Di zaman yang makin serba canggih ini, bangsa pun juga telah termodifikasi rupa. Dalam masa kritis, tentunya kita semua tahu bahwa para generasi muda sekarang ini kerap kali menggunakan bahasa gaul sebagai alat komunikasi. Bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar pun sudah jarang terdengar bagi masyarakat umumnya. Berpikir, jika kita menggunakan bahasa Indonesia, aturan berarti kita sudah ketinggalan zaman, tidak gaul, kaku, dan sebagainya. Pandangan generasi muda pun berubah dan akhirnya mereka terbawa arus menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi sehari-hari. Akibatnya, sekarang hampir 80% generasi muda menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia yang sebenarnya pun sudah mulai ditinggalkan. Padahal apabila kita lebih detail, jelas sekali bahwa bahasa gaul ini merusak bahasa nasional kita. Bahasa gaul maknanya jauh dari jati diri bangsa, yaitu halus. Tidak diperhatikan kaidah yang ada. Misalnya, gue gabut ya, seharusnya aku pergi ya. Perbandingan cukup jauh, bukan? Entah dari mana kata-kata itu bisa populer di kalangan remaja. Bila dibiarkan begitu saja, bukannya tidak mungkin bahasa Indonesia
akan benar-benar hilang. Mungkin bahan bahasa Indonesia apa benar-benar terjadi sungguh merugikan bangsa. Sekarang generasi muda kita kurang memberikan pengaruh yang positif bagi bahasa Indonesia. Namun tidak ada kata terlambat untuk itu. Mulai dari sekarang, sebagai generasi muda, marilah kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Memang susah, namun apa salahnya mencoba. Mungkin ini saja pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.